bertubuh mini itu tidak harus menjadi objek eksploitasi gitu. Dari situlah kesadaranku tumbuh bahwa orang yang bertubuh mini itu tidak melulu menjadi objek eksploitasi untuk hiburan, untuk ditertawakan, untuk lucu-lucuan. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kalau biasanya saya yang nyamperin narasumber ya, kayak minggu lalu ada ke Kang Duma di hotelnya pas beliau ke Jogja, atau ke Mbak Ferry, rumahnya Mbak Ferry. Nah, kalau sekarang ini teman saya yang malah nyamperin ini, Mbak Nani Indarti. Ya, nah, aduh ini, bentar ya, ada ini loh. Nah, ini ngomong-ngomong soal kucing ya, nih Mbak Nani ini juga pecinta kucing loh. Waduh, kucingnya berapa Mbak sekarang? Sekarang 2. Oh, 2? Iya. Oh, dulu banyak loh? Dulu banyak. Oh, Jok, sekarang yang lain kemana? Yang lain ada yang mati, ada yang dibawa orang, ada yang ada yang pergi. Oh. Ya, turun dulu ya. Ya, sana. Ya, kalau saya ketemu Mbak Nani itu pasti Mbak Nani ini siapa lah, mesti aku nanyain kucing, mesti. Kucingnya berapa sekarang? Terus juga Mbak Nani juga dulu pernah ngasih tips Mbak yang apa? Dikasih bear brand ya? Kalau kucing sakit. Nah, itu pengobatan yang murah meriah dan ternyata memang manjur. Ini bukannya endorse ya. Oke, nah buat teman-teman yang nggak tahu, Mbak Nani ini seorang aktor dan juga terlibat di produksi juga ya Mbak ya. Apa toh bos? Terlibat produksi di Saturday Acting Club ya Mbak ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Saturday Acting Club itu salah satu komunitas teater yang ada di Jogja, dan itu komunitas teater pertama yang saya ikuti waktu saya ke Jogja Mbak. Jadi dulu ketika pertama hijrah ke Jogja itu, yaitu SAC itu. Nah, sekarang SAC kesibukannya apa Mbak? Kalau saat ini SAC sedang vakum ya. Sedang vakum. Belum ada kegiatan lagi karena memang masing-masing orangnya kan juga punya kegiatan masing-masing. Okay. Jadi kita memang menyesuaikan saja gitu. Oke. Berarti memang karena ini mungkin ya, karena penggeraknya Mas Rosa atau ya. Nah, Mas Rosa sendiri juga banyak sibuk. Iya, dia lagi banyak kegiatan di Jakarta, lebih banyak di Jakarta gitu. Tapi SAC dulu itu sendiri, Mbak Nani dulu ikut dari awal berdirinya SAC atau? Enggak sih, kalau aku tahun 2007 kalau nggak salah. Oh, baru. Lah, SAC itu mulai kapan? Tahun berapa itu? SAC itu udah sejak 2000 berapa ya? 2001 apa ya? Oh, oke. Lumayan lama ya. Oh, terus baru 2007 baru bergabung. Mbak Nani ini juga dulu lulusan teater isi ya Mbak ya. Wah, terus lebih tertariknya memang lebih banyak ke keaktoran atau apa Mbak Nani ini? Sebenarnya semuanya tertarik ya. Semuanya tertarik kayak gitu, karena selain bisa belajar keaktoran, bisa belajar dengan wilayah produksi, jadi kita jadi punya banyak pengalaman kan. Kalau cuman hanya tertarik pada satu sisi, jadi kita nggak punya kekayaan ilmu ini semua kayak gitu. Betul. Wah, ini luar biasa ini memang. Kalau mau berteater memang harus mau belajar semua hal ya. Walaupun mungkin memang punya ketertarikan tertentu, gitu. Nah, Mbak Nani ini juga punya sebuah komunitas namanya Unique Project ya Mbak. Itu apa tuh Mbak saja nih? Ya, Unique Project Theater ya. Unique Project Theater. Ya, Unique Project Theater ini sebenarnya masih baru juga. Baru ku dirikan sejak tahun 2018. Oh, oke. Jadi dulu awalnya awalnya ada Unique Project ini karena berawal dari ketika aku mengajukan proposal kesenian waktu itu, dan kebetulan di proposal itu aku lolos salah satunya kayak gitu. Nah, dari situ kemudian aku jadi semakin percaya diri untuk mengembangkan komunitasku ini kan kayak gitu. Dari situ, dari percaya diri kemudian Unique Project ini jadi semakin maksudnya semakin tumbuh, ada karya-karya selanjutnya kayak gitu. Karena kalau kita hanya berkarya hanya untuk sekedar memenuhi formalitas proposal misalnya kan, kalau hanya sekali
sekali diwujudkan, setelah itu berhenti kok sayang sekali ya kalau nggak dilanjutkan gitu kan, karena kita sudah membangun relasi dengan teman-teman dari berbagai kota gitu. Ketika ini dihentikan dan tidak ada kegiatan kan akhirnya jadi ya hanya sekedar memenuhi proposal saja kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang masih berlanjut meskipun memang by project ya. Kami memang masih masih belajar juga, masih sampai saat ini masih dalam taraf mengembangkan juga kayak gitu. Oh iya, sebelumnya unique project itu kalau nggak salah teman-teman yang apa sih istilahnya Mbak? Aku takut salah nyebutnya Mbak. Ya, jadi unique project itu memang secara khusus dia basicnya itu adalah teman-teman bertubuh mini. Teman-teman bertubuh mini. Tapi mungkin teman-teman yang ada di Jogja mungkin udah pada tahu ya unique project itu orang-orang bertubuh mini. Nah, orang-orang bertubuh mini itu masuk dalam ranah disabilitas, dalam kategori disabilitas. Itu istilahnya apa Mbak? Ya, istilahnya itu namanya penyandang akondroplasia. Penyandang apa? Akondroplasia. 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 Jadi penyandang akondroplasia ini juga bagian dari disabilitas, masuknya ke ranah disabilitas fisik. Oke. Nah, di Indonesia ini penyandang akondroplasia itu kan banyak banget ternyata, banyak gitu. Kalau konotasi negatifnya orang sering bilang cebol gitu. Tapi kan itu tidak terdengar enak ya gitu kasar kan, gitu ya kasar gitu. Nah, cuman kadang memang untuk mengenalkan menyebut akondroplasia ini juga butuh edukasi yang lebih banyak gitu, karena kata akondroplasia juga sulit disebutkan dan banyak orang yang nggak ngerti apa sih akondroplasia gitu. Jadi kadang aku sering menyebutnya teman bertubuh mini. Tapi aku juga menjelaskan bahwa orang yang bertubuh mini ini nama bahasa medisnya itu akondroplasia kayak gitu. Jadi supaya orang juga tahu kayak gitu, nggak cuman sekedar nama, tapi orang-orang biar tahu juga istilah tentang itu. Gitu. Itu ada istilah lain nggak sih Mbak? Maksudku padanan katanya gitu di Indonesia. Kalau akondroplasia ada banyak banget jenisnya. Jadi ada namanya hipokondroplasia. Gimana itu Mbak? Ada banyak macam sih, itu bisa dibaca di Google ya. Aku nggak hafal karena istilahnya itu panjang-panjang. Yang aku hafalin itu hanya ada dua. Jenisnya itu akondroplasia dan hipokondroplasia. Kalau yang hipo itu apa? Sebenarnya kalau postur tubuh kayak aku ini yang proporsional, kaki tangan itu panjangnya proporsional, itu sebenarnya dikategorikan hipokondroplasia. Hipo. Tapi kalau yang akon itu yang postur tubuhnya, fisiknya itu yang kakinya bisa pendek, atau tangannya yang pendek, kayak gitu, atau postur tubuhnya yang pendek, itu disebut akondroplasia. Cuman secara garis besar supaya tidak membingungkan, ya udah pokoknya orang yang bertubuh mini namanya akondroplasia. Oke. Beda dengan stunting ya, karena karena banyak juga orang yang bingung juga, bukan bingung sih, menyamakan bahwa orang yang bertubuh mini pendek itu dikira stunting kayak gitu. Padahal kalau stunting itu kan sebenarnya kekurangan gizi sehingga menyebabkan anak pertumbuhannya lambat kan begitu. Nutrisinya kurang ya kan. Nah, kalau akondroplasia itu sangat berbeda karena akondroplasia itu adalah kelainan genetik. Jadi penyebabnya ada yang karena selama ibu mengandung ada kena virus, kemudian selama ibu mengandung kecelakaan jatuh, kemudian ada juga karena genetik ya, kelainan genetik di dalam kandungan itu, kayak misalnya si ibu mengalami misalnya ya selain virus itu juga ada bawaan kayak gitu, macam-macam. Pokoknya itu penyebabnya macam-macam. Bahkan ada yang setelah aku riset kecil-kecilan gitu kan, mencari tahu tentang masalah ini, tentang penyebab akondroplasia berdasarkan pengalaman teman-temanku gitu kan. Ada juga yang karena digugurkan, upaya untuk menggugurkan gitu. Jadi sehingga pas dia lahir mengalami kelainan itu. Itu ada yang semacam itu. Ada juga yang lahir karena prematur. Ada juga pokoknya itu nggak bisa dijadikan satu penyebab, tapi ada banyak penyebab kayak itu. Kalau aku sendiri
kebetulan kalau aku itu memang tidak punya kelainan apa-apa sebenarnya. Orang tuaku juga normal semua. Nenekku juga normal semua. Tapi zaman aku masih bayi itu aku mengalami demam. Ya sebenarnya normal anak-anak yang sakit demam, panas kayak gitu, normal. Nah, cuman setelah itu ya karena orang tua aku juga orang tua yang awam ya dengan kesehatan, dia tidak mengerti harus bagaimana menyikapinya ya. Jadi di zaman dulu itu ya sudah, yang penting anak sehat, tidak kenapa-napa, nggak masalah kayak gitu. Tidak ada tindak lanjut untuk bagaimana harus diperiksa secara intens atau bagaimana, tidak ada kayak gitu. Cuman ketika aku SD gitu kan, TK itu aku memang paling kecil di sekolah, paling imut gitu. Cuman kan kalau TK memang banyak temennya, jadi tidak begitu berbeda banget gitu. Waktu SD udah mulai pertumbuhannya, kok yang lainnya udah tambah tinggi, kok aku enggak ya gitu. Jadi sampai ibuku tuh sampai, ayo beli vitamin peninggi badan gitu, ada. Sampai gitu ya? Ada, beli susu peninggi badan, itu ada. Tapi ya sekali lagi namanya takdir, namanya sudah ya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Ya udah, setelah itu yang ada hanya penerimaan diri aja, penerimaan diri kayak gitu. Ya sempet juga loh merasa menyalahkan Tuhan, itu sempet kayak gitu, sempet banget. Minder Kok aku gitu ya? kok aku beda sendiri ya, kakakku tinggi kok aku enggak kayak gitu. Apa sih, kenapa sih kayak gitu. Tapi ternyata itu semuanya juga mengalami hal yang sama kayak gitu, bukan aku saja merasakan semua yang sama. Semua itu pernah ada di titik nol di situ kayak gitu. Ya udah, sekarang ya udah menikmati potensi diri, apa yang bisa dilakukan. Ya udah, dari situ berkarya kayak gitu. Okay. Nah, ini menarik. Berarti Mbak Nani dulu sok ini nggak jadi sok jadi bahan bulian gitu kan? Oh iya, pernah ya. Jadi sebenarnya latar belakang hidupku itu juga macam-macam ya. Mungkin orang nggak pernah melihat sisi latar belakangku yang pernah mengalami hal-hal bullying gitu. Taunya orang tuh memandangku, Mbak Nani ini ceria, Mbak Nani bahagia, percaya diri, berani gitu kan. Padahal sebenarnya di Bali itu ada banyak perjalanan juga yang banyak yang tidak diketahui kayak gitu. Bullying itu pasti ya, Mas. Karena usia anak-anak SD, usia anak-anak masih anak-anak itu, mereka belum mengerti, belum paham apa yang baik dan apa yang buruk kayak gitu. Nalarnya masih belum berjalan gitu. Maksudnya ya dunia anak-anak lah, mereka tidak berpikir panjang kayak gitu. Jadi cuma kayak main-main tok main-main tok ya kayak gitu. Cuman aku menyikapinya di zaman aku masih anak-anak itu, ya aku tidak berani melawan ya. Aku hanya cukup diam, tidak melawan mereka. Cuman karena aku tuh punya banyak teman yang mencintaiku ya, jadi mereka yang melawannya. Apa kamu ngejek-ngejek Nani, awas kamu ya, malah begitu. Jadi aku tuh malah merasa punya banyak perlindungan di situ. Itulah waktu zaman SD gitu. Nah, kalau zaman SMP itu justru malah bullyingnya itu bersifat tidak verbal ya, tapi lebih kepada sikap mereka, menjauhi kayak gitu. Karena menganggap aku adalah berbeda dengan mereka kayak gitu. Nah, dengan begitu ya aku nggak apa-apa. Sebenarnya aku tidak merasakan perbedaan ya, tapi karena ada perlakuan yang berbeda terhadapku, akhirnya aku jadi merasa minder di situ. Sebenarnya aku tidak merasa minder. Karena ada perlakuan dari luar yang membedakan aku itu, akhirnya itulah yang membuat aku jadi minder. Sebenarnya dari situ, kalau tidak ada perlakuan yang berbeda, pasti aku baik-baik saja. Maksudnya ya berteman dengan mereka. Nah, cuman karena seperti itu ya sudah, nggak apa-apa. Itu pilihan gitu kan. Semakin dewasa orang kan semakin berpikir, semakin mengerti mana yang baik dan yang buruk kayak gitu. Sekolah SMA, kemudian SMA normal ya, normatif ya, seperti anak-anak SMA pada umumnya ya. Mereka tahu kalau aku berbeda dengan mereka, ya udah nggak apa-apa kayak gitu, malah justru dianggap punya keunikan kayak gitu. Nah, dari SMA itu kemudian ada ekstra teater. Di ekstra teater itulah pertama kali aku benar-benar jatuh cinta dengan teater. Nah, sejak saat itu aku bertekad aku pengen jadi artis biar bisa berperan kayak di TV-TV. Itu dulu motivasiku seperti itu dulu ya, karena sebelum belajar di
isi ya, belum tahu seni peran itu seperti apa. Nah kemudian dari situlah membuatku tekadku untuk berkuliah di kesenian. Nah setelah lulus SMA ternyata aku jeda 1 tahun karena selama 1 tahun itu aku memang tidak ngapa-ngapain ya, sedang mencari jati diri waktu itu. Kalau aku kuliah aku nggak mau di kuliah yang mempelajari ilmu-ilmu yang normatif yang pada umumnya yang aku pelajari di sekolah. Aku nggak mau, aku maunya yang berbeda. Akhirnya aku disitulah mencari jurusan kesenian di mana ya, karena dulu internet tidak seperti sekarang ya. Dulu masih sulit untuk mengakses, harus ke perpustakaan kota kayak gitu. Nah dari situlah kemudian cari informasi tentang kampus seni di Indonesia gitu. Ternyata ada ISI Yogyakarta dan aku yang orang Jogja baru tahu itu, bener-bener nggak tahu sama sekali, nggak punya pengetahuan gitu. Nah dari situlah kemudian tertarik nyari informasi tentang itu. Akhirnya aku mendaftar kuliah di ISI Yogyakarta dan keterima. Dan itu jadi kayak apa ya? Jadi dunia baru yang senang banget lah, seneng banget. Dari situ kemudian belajar teater, tahu banyak hal tentang kesenian yang akhirnya pikiranku jadi semakin terbuka. Oh ternyata seni itu nggak cuma teater, ada tari, ada macem-macem kayak gitu kan. Dan akhirnya pandanganku terhadap cita-citaku menjadi artis itu kandas di situ. Kandas. Iya kandas. Maksudnya, oh ternyata aku merasa aku tidak mau ditertawakan menjadi lucu-lucuan kayak gitu, lebih ke situ lebih ke situ karena dulu tuh memang aku termotivasi melihat teman-teman mini yang ada di TV menjadi artis gitu loh. Pandangan itu yang pandangan itu yang dulu mendorongku pengen menjadi artis. Setelah kuliah di ISI terus ketemu banyak pengalaman di kesenian, akhirnya itu meruntuhkan cita-citaku untuk menjadi artis. Karena sekali lagi aku nggak punya passion untuk menjadi seperti teman-teman mini yang ada di televisi gitu. Karena menurutku bertubuh mini itu tidak harus menjadi objek eksploitasi gitu. Dari situlah kesadaranku tumbuh bahwa orang yang bertubuh mini itu tidak melulu menjadi objek eksploitasi untuk hiburan, untuk ditertawakan, untuk lucu-lucuan. Bisa kok orang mini itu menjadi profesinya selain untuk itu kayak gitu. Nah disitulah kemudian pandanganku menjadi terbuka. Kemudian disitulah di 2018 itu bikin unique project. Latar belakangnya itu tadi penolakan terhadap stereotip tentang tubuh mini di Indonesia kayak gitu. Karena sekali lagi di Indonesia itu kan tidak ada yang menciptakan ruang-ruang yang aman untuk orang-orang bertubuh mini. Hanya satu yang ditonjolkan seperti teman-teman yang masuk TV itu. Jadi sehingga teman-teman bertubuh mini di Indonesia ini kiblatnya akhirnya yang mereka lihat hanya itu. Tidak ada pandangan mereka aku pengen menjadi dosen, aku pengen menjadi guru. Itu mereka tidak ada karena mereka sudah menstereotipkan dirinya bahwa dirinya itu hanya pantas menjadi objek lucu-lucuan kayak gitu. Nah disitulah kemudian aku pengen mengubah stigma itu mengubah stigma itu supaya teman-teman bertubuh mini di Indonesia ini punya pandangan yang lain bahwa mereka juga pantas kok, mereka juga setara dengan orang lain yang punya cita-cita yang tinggi kayak gitu loh. Cuman ya sekali lagi ada banyak faktor ada banyak faktor yang mendorong mereka tidak melanjutkan pendidikan tinggi misalnya. Pertama karena salah satunya adalah faktor bullying di sekolah yang menyebabkan teman-teman bertubuh mini mereka minder, akhirnya mereka putus sekolah dan setelah putus sekolah ya mereka tidak punya skill mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Nah pekerjaan ini juga menjadi salah satu permasalahan juga bagi teman-teman tubuh mini di Indonesia ya, karena sekali lagi selain pendidikan juga karena tinggi badan mereka juga kurang salah satu. Nah ini soal accessibility di Indonesia juga, soal pekerjaan juga
tinggi badan itu menjadi salah satu syarat untuk diterima di tempat kerja kayak beberapa gitu. yang Ya kan? mensyaratkan itu ya. Ya seperti itu. Jadinya teman-teman bertubuh mini yang nggak ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu, nggak ada kita melihat orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah selain itu juga ya tingkat kesadaran teman-teman bertubuh mini di Indonesia ini yang mereka menganggap bahwa tubuhnya itu hanya pantas untuk ditertawakan. Kalau aku menyimpulkan begitu. Tapi ada juga sih teman-teman bertubuh mini yang mereka memang konsisten dengan dirinya bahwa dia tidak ingin ditertawakan. Itu ada juga yang mereka menjadi ASN, mereka ada yang menjadi guru, bahkan ada yang S3, ada yang jadi dosen kayak gitu. Kalau saya ada yang nyalek dulu ya. Ya itu Mbak Anggi itu juga pernah menjadi caleg juga dan sekarang malah dia menjadi wakil MPR RI kayak gitu Mbak Anggi itu. Ya jadi ini kan banyak yang masyarakat yang nggak tahu ya tentang profesi orang-orang bertubuh mini yang selain di dunia hiburan gitu. Ini yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Nah makanya kehadiran Unique Project di sini pengen juga mengenalkan teman-teman bertubuh mini ini yang mereka punya profesi yang berbeda gitu loh, selain di dunia hiburan, dan supaya masyarakat kita ini juga lebih aware terhadap orang-orang disabilitas khususnya ya kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu teman-teman Unique Project itu kalau nggak salah nggak semuanya memang punya latar belakang seni ya Mbak ya? Iya. Nah itu terus gimana Mbak? Iya, jadi sebenarnya kalau di Unique Project itu aku itu memanfaatkan potensi mereka ya, potensi mereka meskipun mereka bukan di kesenian. Jadi aku menggali mereka dari sisi yang lain kayak gitu. Misalnya ada yang dia itu nggak pernah pentas teater, tapi dia punya pengalaman nonton pentas teater, minimal seperti itu kayak gitu, minimal seperti itu kayak gitu. Jadi teman-teman, jadi aku nggak membatasi mereka kayak gitu. Kalau mereka pengen punya pengalaman pentas di atas panggung, aku malah seneng banget gitu, malah seneng banget. Artinya mereka punya semangat, kayak mau belajar, itu yang terpenting kayak gitu. Jadi aku lebih senang orang-orang yang mau belajar dari nol, itu aku malah senang gitu. Cuman memang ya seringkali proyeknya Unique Project itu waktunya singkat gitu kan, waktunya singkat sehingga aku juga harus mencari orang-orang yang siap untuk berlatih dengan waktu yang singkat. Akhirnya memang harus dipilih orang-orang yang berkompeten di sini, yang punya latar belakang kesenian yang emang di bidangnya di situ kayak gitu, lebih seperti itu. Tapi kalau mau belajar dari nol memang harus mengedukasi lebih lama waktunya kayak gitu. Cuman aku punya mimpi suatu hari nanti semoga terwujud ya. Aku tuh pengen bikin sekolah gitu, sekolah non formal. Sebenarnya bukan sekolah sih, semacam kayak rumah produksi lah, rumah produksi yang di situ di dalamnya itu ada teman-teman bertubuh mini semua di situ. Mereka nanti di situ bisa belajar apapun, bisa belajar kreativitas apapun. Mereka bisa belajar menjadi penulis naskah, mungkin mereka bisa menulis ya kan, nanti bisa dihadirkan mentor penulis di Jogja ini kan banyak ya kan. Terus mereka misalnya mau jadi sutradara atau mereka mau jadi pemain, nanti dibikinlah pelatihan teater ya kan. Mereka pengen belajar apa nih? Aku rasa di Jogja ini kan banyak banget sumber daya manusianya kan. Nah aku itu pengen menciptakan itu suatu hari nanti gitu. Salah satunya sebagai solusi untuk teman-teman bertubuh mini berkreativitas, itu satu. Yang kedua, aku pengen menciptakan lapangan kerja di dunia kreatif, di industri kreatif ya, selain untuk bukan di dunia hiburan yang sifatnya mengeksploitasi tubuh gitu. Jadi aku pengen teman-teman bertubuh mini ini mereka semua yang melakukannya gitu. Misalnya bisa membicarakan isu-isu disabilitas tubuh mini, bikin film pendek gitu kan, bikin studio film sendiri gitu kan, yang itu bisa menjadi penghasilan buat teman-teman juga, menciptakan lapangan kerja yang bisa sesuai dengan kemauan gitu, daripada mereka bekerja di tempat lain. Ya kita tahu sendiri industri hiburan di Indonesia yang diinginkan seperti apa ya kan, beda gitu. Nah kalau di sini di rumah produksi ini kita bisa menyesuaikan dengan keinginannya teman-teman ini kayak gitu. Aku tuh pengen nanti punya rumah produksi itu yang bisa memfasilitasi teman-teman kayak gitu.
Amin amin, insya Allah semoga kesam. Aku yakin sebenarnya unique project pun dibikin kayak gitu kan juga bisa Iya, kan, Mbak? bisa. Ya bisa. Karena di Indonesia ini ternyata banyak banget orang-orang bertubuh mini dari berbagai daerah dan memang mereka pengen banget bergabung di Unique Project. Cuman Oke. sampai saat ini karena Unique Project belum mampu memfasilitasi ya, jadi hanya ya paling mengundang mereka untuk nonton dulu supaya mereka punya pengalaman panggung teater seperti iya. apa gitu Iya. kan. Terus kemudian ya sekali lagi karena banyak keterbatasan ya mereka juga kalau mau ke Jogja juga harus menyiapkan ongkos gitu kan, itu ya realitasnya seperti itu kita nggak. Iya. Nah karena belum maksimal memfasilitasi mereka ya sekedarnya saja kayak gitu, apa yang bisa dilakukan ya dilakukan kayak Ya, gitu. Kadang aku juga mengundang teman-teman yang dari jauh, misalnya aku punya apa uang lebih, aku ongkosin mereka ke Jogja, aku bisa membayar ongkos kalian, tapi ya seadanya, makan seadanya kayak gitu. Boleh kalian datang ya. Jadi waktu itu ada yang datang dari mana, Purwodadi, kemudian dari Pati Jawa Tengah, dari Pati, Solo, mereka datang ke Jogja untuk nonton teater. Mereka menyaksikan tuh produksi teater. Wah gila ya Mbak Nani, yang diurusin kok banyak banget ya kayak gitu. Mbak Nani yo main, Mbak Nani yo ngurusi kui apa produksi. Jadi dia tahu kesehariannya ngurusin apa yang diurus itu. Iya. Itu kan jadi pengalaman buat mereka kayak gitu, bahwa ya membuat apa kreativitas itu juga tidak mudah kayak gitu. Betul. Ya dari situlah mereka jadi belajar. Iya. Gitu deh. Wah menarik ya. Kalau project terdekatnya ini unique project apa nih Mbak? Kalau saat ini sih kami sedang mempersiapkan apa namanya gamelan. Oh, gamelan. Main gamelan kayak gitu. Jadi sebenarnya kan unique project ini memang basicnya teater ya. Tapi di dalam di unique project ini orang-orangnya kan tidak hanya orang teater, ada yang mereka musik, gamelan, ada yang mereka basicnya itu tari. Jadi keberagaman seni inilah jadi pondasi di unique project juga. Supaya tidak melulu belajar hanya tentang teater saja. Jadi sekarang ini Unique Project mencoba untuk mengeksplorasi kesenian lain. Karena ada salah satu temen yang dia itu punya basic karawitan, ya kami latihan musik karawitan bareng, belajar di situ. Jadi saling bertukar ilmu kayak gitu. Nah saat ini kami sedang menyiapkan itu untuk di bulan Agustus, karena ada salah satu teman kami yang dia itu mendapatkan gamelan baru difasilitasi dari pemerintah gitu. Dan besok ini kami mau pentas itu di sana untuk merayakannya gitu. Di mana pentasnya? Di Sleman. Di Sleman. Oh, bukan ini ya, bukan festival gamelan gitu ya, bukan. Oke. Oh, menarik itu. Jadi memang teater itu memang sebenarnya kaya ya. Maksudnya kita kalau mau belajar teater sebenarnya nggak cuma teater aja, tapi juga termasuk gamelan tuh bagian dari memperkaya teater ya. Iya. Termasuk ya aku juga salut sih sama Mbak Nani. Aku tadi sepakat bahwa memang mungkin tujuannya yaitu unique project memang untuk menunjukkan bahwa sebenarnya teman-teman yang mini itu ya bisa berkarya sebagaimana orang pada umumnya ya. Setara ya. Wah itu yang penting adalah soal kesetaraan. Wah itu Mbak Nani, terima kasih atas berbaginya. Menarik banget sebenarnya kalau ngobrol sama Mbak Nani itu asik sih, karena Mbak Nani ini juga beliau ini orang yang ini sangat primpen sebenarnya. Wah kalau sangat merawat lah, kalau teman-teman ngerti pernah berproses sama Mbak Nani, wah kalau bagian produksi dia itu yang paling cerewet pokoknya. Pokoknya gimana caranya aktor dan produksi itu bisa berjalan dengan baik itu, wah Mbak Nani lah orangnya. Oke Mbak Nani, sukses terus dengan project-projectnya. Aku yakin nanti mimpinya Mbak Nani insya Allah pasti tercapai. Amin, terima kasih banyak Berita Teater. Semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi masyarakat lebih luas. Amin. Terima kasih, kita jumpa lagi dengan narasumber yang berbeda di episode yang berbeda. Salam budaya.